Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Dirkrim beserta staf, Pak Kabid Humas dan rekan-rekan media yang saya hormati pula. Baik, pada kesempatan ini saya akan merilis terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan berencana ya, disertai mutilasi yang diungkap oleh Subdit 3 Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya. Jadi di sini kasus ini berawal dari adanya laporan polisi ya, laporan polisi tentang laporan orang hilang, yaitu yang dilaporkan dari keluarga korban atas nama korban atas nama RHW, yaitu tanggal 12 kemarin, di mana dari tanggal 9 bahwa korban ini tidak bisa dihubungi ya, tidak ada komunikasi dengan pihak keluarganya. Nah, mendasari daripada laporan tersebut ya, laporan tersebut kemudian kami khususnya dari Reskrim ya, dari Krim kemudian segera melakukan tim khusus ya, tim khusus untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut. Adapun tempat kejadian ya, tempat kejadian TKP adalah di salah satu apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat ya. Jadi saya rasa waktu kejadian pengungkapan dalam kasus ini adalah tanggal 16 September 2020. Jadi alhamdulillah, jadi laporan tanggal 12 kemudian tanggal 16 kasus tersebut dapat terungkap. Untuk korban tadi saudara almarhum RHW ini berusia 33 tahun. Dan tadi saya sampaikan dalam waktu singkat, dalam waktu 4 hari kasus ini bisa terungkap. Adapun 2 orang seperti apa di belakang saya, yaitu atas nama DAF ya. DAF ini berumur 26 tahun. Yang bersangkutan adalah pelaku ataupun eksekutor, yaitu membunuh korban dan juga memutilasi korban. Sedangkan pelaku lainnya saudara LAS ini berusia 27 tahun. Jadi peran yang dilakukan oleh LAS adalah mengajak korban untuk bertemu dan menyewa apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ya. Jadi untuk kronologis ya, bahwa antara korban dengan saudara LAS ya, LAS ini memang sudah lama ya mereka saling mengenal. Mereka mengenal melalui chatting, yaitu saudara LAS chatting dengan korban melalui aplikasi Tinder. Saya rasa mungkin tahu ya aplikasi Tinder ini ya. Dan tadi saya sampaikan mereka kemudian beberapa kali ketemu, dan korban memang juga kemudian meminta nomor WA kepada tersangka, dan keduanya sering melakukan chatting ya, dan menggunakan aplikasi WA atau WhatsApp. Dan terakhir ya, tanggal 5 September mereka ada komunikasi ya, ada komunikasi antara LAS dengan korban ini. Kemudian tanggal 7 September mereka ada janjian
berjanjian untuk bertemu di salah satu apartemen tadi, apartemen di Pasar Baru tadi. Dan kemudian mereka menyewa tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 menyewa apartemen tersebut. Nah, disinilah kemudian ada waktu beberapa hari, ya, mereka kemudian sekitar tanggal 9 ya, 9 September mereka masuk ke apartemen tersebut. Dan sebelum tanggal 9 ini rupanya antara saudara LAS dengan saudara DAF. DAF ini bisa dikatakan merupakan pacarnya LAS juga. Ya, tersangka DAF dengan LAS ini ada hubungan apa, bisa mungkin hubungan bahwa mereka merupakan pacar daripada LAS. Nah, disitulah mereka merencanakan untuk menghabisi korban, ya, saudara RHW tadi, ya. Tanggal 9 masuk, rupanya DAF ini sudah mendahului masuk ke apartemen tersebut. DAF ini mereka kemudian apa, bersembunyi di kamar mandi. Di kamar mandi. Nah, kedatangan korban dengan saudara LAS itu awalnya sempat mereka berbincang, kemudian berhubungan, ya. Nah, ketika berhubungan itulah kemudian DAF keluar. Jadi mereka sudah menyiapkan batu bata, langsung dipukulkan ke kepalanya. Itu sebanyak 3 kali. 3 kali dipukul, kemudian dia melakukan penusukan terhadap korban itu sebanyak 7 kali, sehingga korban meninggal dunia. Nah, mereka kebingungan mau diapakan korban ini, ya. Kalau mereka bawa mungkin apa dalam kondisi apa masih meninggal, tidak kesulitan. Kemudian mereka berdua turun, tapi sebelumnya si korban ini digeser ke kamar mandi untuk apa namanya, supaya tidak terlalu kelihatan mungkin kalau ada orang yang melihat. Kemudian mereka membeli golok dan gergaji, ya. Membeli golok dan gergaji. Setelah mendapatkan, mereka kemudian kembali ke apartemen tersebut dan melakukan mutilasi. Ya, ini salah satu perbuatan yang sangat keji, ya. Memutilasi menjadi 11 bagian. Dan bagian-bagian tubuh itu dimasukkan ke tas kresek, kemudian dimasukkan ke 2 koper dan 1 ransel. Ini yang dilakukan oleh mereka, ya, 2 ransel dan 1 kresek. Nah, setelah itu mereka juga, saya lupa tadi menyampaikan, mereka juga membeli spray baru, ya, spray baru dan cat warna putih untuk mengecat bercak-bercak darah yang ada di tembok itu. Nah, setelah, karena mereka waktu masih banyak, ada kejadian tanggal 9, ya, mereka menyewa sampai tanggal 12, ya. Nah, ini kemudian mereka memindahkan, ya, koper tadi yang berisi korban ini ke sebuah apartemen, ya, apartemen di Kalibata, ya. Ya, setelah itu mereka ke apartemen di Kalibata di lantai 16. Nah, di sanalah kemudian mereka menyimpan korban tersebut. Nah, kemudian yang mereka lakukan adalah mereka menguras isi daripada rekening milik korban, ya, dengan membeli logam mulia berbagai ukuran, kemudian perhiasan emas, motor merek Yamaha NMAX, dan menyewa rumah di Permata Cimanggis, di Cimanggis, ya, yang akan digunakan untuk mengubur korban itu. Jadi rangkaiannya seperti itu. Nah, kemudian tadi karena untuk modus operandi, ya, untuk modus operandi adalah jadi mereka, ya, tadi mereka berkenalan, kemudian
mereka si korban ini mengetahui bahwa si korban ini memiliki finansial yang dianggap lebih gitu kan, mereka dianggap orang berada, sehingga kedua tersangka itu berencana ya untuk menghabisi nyawa korban dan kemudian mengambil barang-barang yang dan uang milik korban tersebut. Itu modus operandinya. Sedangkan motif bahwa tersangka ini ingin menguasai ya harta milik korban. Jadi itu kronologisnya. Kemudian barang bukti ya, barang bukti adalah ada 11 buah emas ya, antam, ini kurang lebih 11 ya, 11,5 gram, ini dari berbagai jenis ya, berbagai apa namanya. Kemudian 2 unit laptop, kemudian seperti kita lihat ada cangkul, kemudian skop, jam tangan, kemudian perhiasan tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga di sini ada beberapa buah kartu visa dari Bank Mandiri, BNI, BCA, kemudian terkait dengan apa namanya kronologis pengungkapan kasus ini. Jadi mendasari laporan polisi itu, kemudian kita melakukan penyelidikan dari Subdit 3 Krimpum, dan hasil dari penyelidikan diketahui bahwa menyampaikan di apartemen Kalibata. Dan kemudian untuk korban sendiri sudah kita kirim ke rumah sakit Kramat Jati. Untuk penerapan pasal ya, penerapan pasal, jadi mereka dikenakan pasal 340 dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun juga, dan atau pasal 338 KUHP dan pasal 365 KUHP. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pak Kapolda izin baru Pak dari Trans 7 Pak. Pak, hubungan antara DAF dan LAS ini hubungan sepasang kekasih, suami istri atau apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi antara LAS dan DAF ini rupanya mereka adalah pasangan kekasih ya. Jadi mereka berpacaran Pak ya. Yang mungkin karena situasi saat ini mereka tidak ada bagaimana dia kemudian mencari korban ya, mencari korban untuk mendapatkan harta gitu. Demikian ya. Pak, bagaimana cara tersangka ini mencairkan dananya Pak, sementara korban ini sudah meninggal? Jadi mereka tahu ATM-nya udah dari korban ya. Ya, dari ATM itulah mereka mencairkan dana itu. Pinnya maksud saya. Ya. Pinnya. Udah rupanya diantar ini kemungkinan. Jadi mereka ini dikasih tahu oleh dari korban gitu ya. Ya. Dari 11 potongan badan si korban ini, apakah sudah ada yang dikubur? Karena kalau kita melihat di tanggulnya ini kan bekas ada galian tanah gitu Pak. Nah itu yang pertama. Kedua, terkait dengan jumlah total uang yang digunakan si korban ini berapa banyak? Karena kalau kita lihat kan ada yang dibelikan emas, motor dan segala macam. Yang ketiga Pak, ini adalah modus pelaku ini Pak. Apakah ada korban lain Pak? Jadi yang tidak dibunuh sama pelaku. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi rencana oleh para tersangka ini, korban ini makanya mereka nyewa rumah di Cimanggis itu. Mereka ini sudah menggali kuburan. Ini ada skop dan ada cangkul itu. Mereka akan mengubur di belakang rumah kontrakan dia. Tetapi ini belum dilaksanakan karena sudah keburu ketangkap oleh kita. Nah, kemudian jumlah yang sudah diambil oleh mereka ini sebesar 97 juta. Ya, oke.
Masih ada? Pak, tiga belum dijawab Pak, yang terkait apakah ada korban lain yang tidak dibunuh sama Ya, yang itu masih kita dalami Pak ya. Ini masih baru ketangkep. Ya, saya baru keterangan singkat yang saya dapatkan awal gitu kan. Masih kita dalami. Ya sampai saat ini yang kita tahu baru satu ini ya. Pak, Ya. dari pertegas Pak, ide pertama kali adanya niat untuk membunuh korban itu muncul dari tersangka yang mana Pak? Jadi begini, ya saya sementara ini dari kesepakatan mereka berdua, ya. Mereka ini sepasang kekasih gitu, ya. Kesepakatan mereka berdua inilah. Ya. Oke. Sebelum kenal dari Tinder tadi, berarti memang sebelumnya sama sekali tidak ada hubungan antara RHW dan LAS atau DAF ya. Jadi mereka ini ya untuk korban ya, korban mengenal kan tadi saya sampaikan lewat chatting, ya lewat chatting. Nah sedangkan mereka berdua ini sudah ada hubungan berpacaran dan mereka ini akan merencanakan wah ini korban kita nih gitu, bisa aja seperti itu, ya korban kita adalah si ini nanti, ya jelas ya Pak ya. Oke. Cukup? Ya satu lagi lah. Makasih Pak. Terus yang pertama Pak, kan ini potongan mayatnya ditemukan di apartemen Kalibata. Apakah itu siapa pemiliknya apartemen itu? Apakah mereka juga menyewa 2 tempat? Terus yang kedua kemudian ada rencana mau dikuburkan? Apa dititip dulu di situ nanti mau dibawa ke rumah yang disewakan itu? Terus ketika mereka membawa itu potongan mayat dari apartemen yang di Pasar Baru ke Kalibata itu menggunakan apa sehingga mereka begitu bebas masuk ke dalam apartemen Kalibata dan menitipkan barang mereka itu Pak? Makasih. Ya. Jadi gini ya, mereka ini setelah kejadian, karena di situ kan hanya beberapa hari, dia ada kekhawatiran, kemudian mereka memang memindahkan dari apartemen di Pasar Baru ke apartemen Kalibata. Mereka ini menyewa juga di Kalibata, ini menyewa beberapa hari gitu, sambil menunggu kemudian mereka untuk mencari tempat untuk pemakaman, ya. Mereka yang mendapatkan kontrakan dan mereka sebenarnya sudah menggali pemakaman di belakang rumah kontrakannya itu, ya. Jadi kesana hanya untuk menyimpan sementara, ya, di apartemen di Kalibata itu, gitu ya. Ya, kemudian angkutan yang mereka gunakan itu menggunakan Grab, ya, kendaraan online lah, ya, yang mereka sewa itu, ya. Pak, untuk PSK yang cewek ini kan tadi mencari korbannya lewat Tinder, hasil tracking. Untuk PSK yang cewek kan mencari korbannya lewat Tinder, hasil trackingnya apakah mencari korban lainnya juga? Apa ini pengalaman pertama kali dia Pak untuk mencari korban di Tinder ini Pak? Ya ini masih kita dalami ya, masih kita dalami dan kita akan lakukan itu, ya. Ya kita khawatirkan bukan hanya satu korban saja, kita kekhawatiran mereka juga ada korban-korban yang lain. Ya ini akan kita terus dalami, kita lacak. Kita juga, wah ini kan korban dipotong-potong sampai 11 ini kan bukan perbuatan yang ini ya manusiawi banget, ini udah sangat keji kali itu. Ini saya khawatir ada korban yang lain, akan kita dalami. Oke, terima kasih ya rekan-rekan media. Barang bukti Pak. Udah datang itu.
Izin sekarang Pak Kapolda. Pak kanan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya, lagi aman.